Kasus Indosuria diklaim sebagai kasus terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bayangkan potensi kerugiannya mencapai total 106 triliun rupiah. Ini dari 23.000 korban, mereka awalnya nasabah yang ternyata uangnya nggak bisa dicairin. Dan ini bukan cuma statistik semata karena ada Ibu Liana misalnya. Di usianya yang sudah nggak muda lagi, dia harus kembali bekerja karena uang pensiunannya habis ludes masuk Indosuria. Juga ada Pak Imam Santoso. Dia kehilangan uang hasil 20 tahun menabung sebagai guru. Dan banyak kisah lain akibat menjadi korban Indosuria. Bahkan sampai ada yang mengakhiri nyawa. Semua ini terjadi karena begitu liciknya para pengurus Indosuria dalam menjalankan berbagai skema untuk menipu para korban. Dan anehnya lagi, para pengurus Indosuria divonis bebas. Padahal jelas-jelas merugikan begitu banyak orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya Cheryl Tansil, kita kupas lebih jauh dalam Vice Versa. Indosuria ini awalnya merupakan sebuah perusahaan multi-finance yang diawasi oleh OJK. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dia berubah bentuk menjadi koperasi simpan pinjam yang pengawasannya pindah ke Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria resmi berdiri pada tanggal 12 September 2012. Dan ada nama Hendry Surya dan Mamike Herdianti sebagai pendirinya. KSP Indosuria menawarkan produk dengan imbal hasil 8-12% per tahun. Ini lebih tinggi dari bunga produk deposito perbankan saat itu. Dan untuk jadi anggota KSP Indosuria, para peserta harus menyetor simpanan wajib sebesar minimal 20 juta rupiah dan simpanan pokok sebesar 500 ribu rupiah setiap bulan. Uang nasabah yang disimpan selanjutnya dikelola sesuai kesepakatan bersama. Misalnya, dipinjamkan ke nasabah lain dengan bunga yang lebih tinggi, diputar ke sektor real, atau investasi ke aset-aset lainnya. Sejak awal berdiri pada tahun 2012, KSP Indosuria berjalan cukup lancar. Namun pada tahun 2018, KSP Indosuria mendapatkan teguran administratif dari Kementerian Koperasi dan UKM. Karena ada temuan-temuan penyimpangan pada masa tahun buku 2018. Selanjutnya, kejanggalan juga terjadi saat KSP Indosuria tidak menyampaikan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan pada tahun 2019. Pada Februari 2022, Indosuria menyatakan uang mereka yang ada di deposito tidak bisa dicairkan. Para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosuria. Penyidik Bareskrim Polri kemudian menangkap Hendry Surya dan Cipta Jun Indria pada akhir Februari 2022. Selanjutnya, pada 7 Maret 2022, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan via WhatsApp bahwa mereka bisa menarik tabungan mereka mulai 9 Maret dengan batas pengembalian 1 juta rupiah per nasabah. Dan pada 12 Maret 2022, nasabah diundang untuk bertemu dengan pihak KSP. Pada pertemuan ini, nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Ini menyebabkan isu Indosuria sempat mereda. Juni 2022, isu KSP Indosuria kembali menyeruak. Bahkan DPR RI sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi atas kasus ini. Dari sini terungkap, ternyata KSP Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Persidangan pidana pertama kasus koperasi bermasalah ini pun mulai bergulir sejak September 2022. Indosuria disebut sebagai kasus penggalangan dana ilegal terbesar di Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun rupiah dari 23.000 korban. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 2023, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosuria, Hendry Surya, divonis bebas dari segala dakwaan. KSP Indosuria menggunakan skema ponzi dalam operasinya. Sementara skema ponzi ini biasanya digunakan oleh entitas investasi tidak berizin. Skema ini merupakan praktik yang membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan operasional yang diperoleh organisasi atau individu yang menjalankan bisnis ini. Alirannya sebenarnya sederhana, ini skemanya sebenarnya skema Ponzi. Secara keseluruhan saya sampaikan juga ke Pak Menteri Koperasi, kepada Pak Teten, Koperasi KSP ini skemanya ada skema Ponzi. Tidak hanya skema Ponzi, PPATK menganalisa ada indikasi praktek pencucian uang yang dilakukan oleh KSP Indosuria. Angkanya memang luar biasa besar. Kita menemukan dari satu bank saja ada nasabah itu sekitar 40.000 nasabah dari satu bank saja. Kita punya sekian puluh bank atau sekian belas bank.
Dan jika ditanyakan apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran ke luar negeri. Tapi PPATK juga mengungkap total transaksi yang dilakukan KSP Indosuria mencapai 240 triliun rupiah. Dan ada aliran dana ke 10 negara yang diantaranya merupakan negara-negara suaka pajak atau tax haven countries. Misalnya di wilayah negara Bermuda. Hasil tindak pidana pencucian uang oleh Indosuria ini digunakan untuk kepentingan hura-hura pribadi. Membeli private jet, yacht, hingga operasi plastik. Banyak dana nasabah yang dipakai dan ditransaksikan ke perusahaan afiliasi. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa KSP Indosuria diduga melakukan praktek shadow banking yang termasuk dalam tindak pidana perbankan. KSP Indosuria telah menjadikan uang tabungan anggotanya sebagai investasi di perusahaan sekuritas. Padahal KSP Indosuria berbadan hukum koperasi, tetapi membukukan tabungan anggotanya sebagai deposito. Praktek shadow banking ini menyebabkan pengembalian dana nasabah menjadi terhambat karena aset-aset KSP Indosuria ternyata diinvestasikan secara definitif oleh pemilik Indosuria secara pribadi. Praktek shadow banking pada koperasi simpan pinjam ini terjadi juga dikarenakan pengawasan terhadap koperasi masih lemah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengamanatkan yang bisa mengawasi koperasi adalah koperasi itu sendiri. Pengawasan yang bisa dilakukan saat ini hanya sebatas melihat neraca yang dilaporkan, tidak bisa melihat lebih dalam jika terjadi penggelapan aset. Lemahnya regulasi ini pula yang menyebabkan pengembalian dana melalui proses PKPU realisasinya rendah, baru 15%. Kesalahan penerapan hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dijalankan atau diterapkan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau nggak adil secara moral. Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata. Singkatnya, Henry Surya dinyatakan bebas dari hukuman pidana. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa ini memang terbukti, namun tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut Jaksa Penuntut Umum, hal ini merupakan sebuah putusan yang kontradiktif antara fakta perbuatan yang terbukti dalam persidangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan isi dari putusan. Hampir 4,5 bulan kita melakukan sidang ini, ternyata hasilnya zong oleh putusan pengadilan. Yang menurut saya luar biasa pembuktian kita. Sejarah 32 tahun saya di jaksa, ini baru putusan yang paling sesuatu yang tidak berpihak kepada 23.000 orang korban. Ada yang mati, ada yang gila. Bisa dibayangkan. Karena di dalam amar putusan ini disebut judex facti, hakim yang mengadili telah keliru atau salah di dalam menerapkan undang-undang yang menyebabkan putusan onslaught dan berakibat tidak adanya kepastian hukum terhadap diri terdakwa serta tidak mencerminkan keadilan moral bagi korban. Tentu saja vonis bebas dalam kasus ini begitu mengejutkan masyarakat dan juga pemerintah, mengingat penggelapan uang totalnya begitu besar dan begitu banyak juga jumlah korban. Boleh dibilang keputusan dalam vonis ini tidak adil. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum pun masih melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung atas kesalahan penerapan hukum ini. Kasus KSP Indosuria yang menelan begitu banyak korban seharusnya menjadi pelajaran penting bagi banyak pihak. Bagi pemerintah, kelemahan regulasi pengawasan di bidang koperasi harus segera diperbaiki. Revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 harus segera dilakukan agar tidak ada lagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para penipu. Pemerintah bersama DPR harus mampu menciptakan ekosistem pengawasan yang efektif sehingga koperasi dapat betul-betul menjadi soko guru perekonomian masyarakat yang aman dan kredibel. Bagi masyarakat, kita harus lebih hati-hati dan harus selalu jeli dalam melakukan investasi. Godaan untuk memperoleh keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat terkadang bisa membutakan pemikiran rasional kita dalam menentukan pilihan investasi. Selalu hati-hati, cermat, berpikir rasional tanpa melibatkan kepentingan emosional dalam menentukan keputusan investasi. Semoga proses kasasi kasus Indosuria ini bisa segera berjalan dan mempunyai proses yang adil. Semoga Mahkamah Agung menaruh perhatian pada skema ponzi, tindak pidana pencucian uang, dan juga shadow banking yang dilakukan oleh KSP Indosuria. Walaupun mungkin dana korban tidak mungkin kembali 100%, tapi negara harus hadir, berusaha untuk menyita sebanyak-banyaknya aset Indosuria agar dana yang bisa dikembalikan atau recovery rate bagi korban bisa lebih besar lagi.
Saya Cheryl Tansil, sampai jumpa di konten selanjutnya. Vice versa.